Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan bersama saya Ihsan Madani. Kali ini kita akan membahas mengenai hak atas kekayaan intelektual. Seperti yang saya ucapkan pada opening video, pada video kali ini kita akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual, yang dimana merupakan salah satu kompetensi dasar pada mata pelajaran ini. Baiklah, sebelum kita mulai membahas tentang hak atas kekayaan intelektual, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan kekayaan intelektual itu sendiri. Bagaimana dampaknya untuk kita, baik dari segi keuntungan maupun kerugian apabila kita melewatkannya. Kekayaan intelektual sendiri merupakan hasil dari kreativitas dan inovasi manusia yang terdiri dari 4 jenis, yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, dan hak desain industri. Hak kekayaan intelektual sendiri menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan idenya tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Kemudian keberadaan HKI bisa menjadi sumber peningkatan juga penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif. Jika suatu ide telah mendapatkan HKI kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Dengan kata lain, produk atau ide yang telah didaftarkan dalam hak kekayaan intelektual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain maupun investor. Jadi buat teman-teman yang memiliki ide, gagasan, produk dan lainnya, perlu diperhatikan apakah ide kalian melanggar HKI atau tidak. Dan sebagai pembukaan materi kita kali ini, mari kita mulai dengan hak cipta. Hak cipta sendiri adalah hak yang diberikan kepada pencipta karya sastra, seni musik, dan film untuk mengontrol penggunaan karya tersebut. Hak cipta memberikan hak kepada pemegangnya untuk menentukan siapa saja yang boleh menggunakan, mendistribusikan, memperbanyak, atau memodifikasi karya cipta tersebut. Hak cipta biasanya berlangsung selama masa hidup pencipta dan sejumlah tahun setelahnya, tergantung pada peraturan hukum di masing-masing negara. Dalam banyak kasus, hak cipta juga dapat dipindahtangankan atau diwariskan kepada pihak lain. Dalam hal ini, apabila pelanggaran hak cipta terjadi, pemegang hak cipta dapat mengambil tindakan hukum untuk menuntut ganti rugi atau melarang penggunaan karya cipta tanpa izin. Dalam konteks produk konstruksi, hak cipta sangat penting untuk melindungi produk yang telah dibuat agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Dalam hal ini, hak cipta memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi desain dan inovasi teknis yang dikembangkan oleh profesional dan perusahaan di bidang konstruksi. Beberapa contoh teknik konstruksi yang dapat dilindungi oleh hak cipta antara lain desain arsitektur, desain mesin, desain struktur, dan desain perangkat lunak yang digunakan dalam proses konstruksi. Berikutnya, kita masuk kepada hak paten. Secara umum, hak paten adalah hak yang diberikan kepada penemu untuk melindungi penemuan mereka dari penggunaan oleh pihak lain selama jangka waktu tertentu. Dalam konteks teknik konstruksi dan properti, hak paten sangat penting untuk melindungi hasil penemuan dan inovasi yang telah dicapai. Contoh dari penemuan atau inovasi dalam konstruksi yang dapat dilindungi oleh hak paten adalah sistem konstruksi modular atau material bangunan yang baru dan inovatif. Sedangkan dalam properti, hak paten dapat melindungi inovasi teknologi yang digunakan dalam pengembangan properti, seperti perangkat lunak manajemen properti atau sistem keamanan rumah pintar. Dan dengan memiliki hak paten ini, pemilik dapat memonopoli penggunaan dan distribusi produk atau proses tersebut, sehingga dapat menghindari penggunaan dan penyalahgunaan yang tidak diinginkan. Lebih itu, hak paten juga memberikan insentif bagi para penemu dan inovator untuk terus melakukan riset dan pengembangan dalam bidang konstruksi dan properti, sehingga dapat mendorong kemajuan dan inovasi di industri tersebut. Berikutnya kita masuk kepada hak merek. Hak merek sendiri merupakan hak yang diberikan kepada pemilik merek untuk melindungi merek mereka dari penggunaan oleh pihak lain. Dalam dunia konstruksi sendiri, hak merek sangat penting untuk melindungi beberapa poin.
Yang pertama, identifikasi produk, yang dimana dengan menggunakan merek yang dikenal di pasar, perusahaan dapat membedakan produknya dari produk pesaing dan membangun citra merek yang kuat. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum. Hak merek dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terhadap penggunaan merek oleh pihak lain yang tidak sah. Dalam dunia konstruksi, ini dapat melindungi pemilik merek dari pencurian merek atau penggunaan merek yang mirip oleh perusahaan pesaing. Yang ketiga, memperkuat hubungan dengan pelanggan. Merek yang kuat dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Pelanggan dapat merasa lebih percaya dengan merek yang dikenal dan terpercaya, dan kemudian akan lebih cenderung menggunakan produk atau jasa perusahaan konstruksi tersebut di masa depan. Dan yang terakhir, penanda kualitas. Merek yang terkenal dapat menjadi penanda kualitas yang penting di dunia konstruksi. Pelanggan dapat mengasosialisasikan merek dengan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, dan merek tersebut dapat membantu perusahaan konstruksi membedakan produknya dari produk pesaing yang mungkin kurang berkualitas. Dan tidak terasa kita sudah sampai pada pembahasan terakhir pada materi kita kali ini teman-teman, yaitu hak desain industri. Hak desain industri sendiri merupakan hak yang diberikan kepada pemilik desain industri untuk melindungi tampilan produk mereka dari penggunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks industri konstruksi, hak desain industri sangat penting untuk melindungi tampilan produk dari plagiarisme. Lebih dari itu, perlindungan hak desain industri juga berfungsi untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Dan dengan memiliki hak desain industri, para pengembang dapat mengembangkan desain baru dan canggih untuk produk konstruksi yang lebih efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Selain itu, perlindungan hak desain industri juga memperkuat daya saing produk-produk konstruksi di pasar global, sehingga produk yang dilindungi hak desain industri akan lebih bernilai di mata konsumen dan lebih diminati oleh pembeli. Yang kemudian hal ini akan meningkatkan daya saing produk-produk konstruksi dalam pasar global dan meningkatkan keuntungan bagi pemilik hak desain industri. Demikian penjelasan singkat tentang hak kekayaan intelektual yang dapat saya sampaikan. Memahami hak kekayaan intelektual sangat penting dalam konteks produk kreatif dan kewirausahaan serta teknik konstruksi dan properti. Dengan memahami hak-hak ini, kita dapat melindungi karya, penemuan, merek, dan tampilan produk dari penggunaan yang tidak sah, bahkan tidak bertanggung jawab oleh pihak lain. Semoga pembahasan kita tadi dapat disimak dengan baik oleh teman-teman dan bermanfaat ke depannya untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Ihsan Madani, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.